Ya awalnya sih gue udah lumayan lama nggak riding yang jauh. Terakhir sih cuma ke Bandung. Nah dari situ belum riding lagi. Jadi gue kontak Teddy. Gue tanya tahun ini dia mau riding kemana. Ya akhirnya kita plan untuk riding ke timur. Perjalanan awal tuh koordinasiin dari teman-teman yang dari Jakarta, di Solo juga teman-teman yang dari Garut maupun dari Jember ya. Jadiin satu di satu titik kita ketemu di Waingapu kan. Tadinya mau disusun Kita start dari Waingapu, motor kirim sampai Waingapu. Di Waingapu kita start di Sumba Timur, kita putusin sampai Sumba Barat. Tantangannya itu masalah jadwal kapal feri yang nggak setiap minggu bisa ajak, kadang-kadang cancel, kadang-kadang ini. Tadinya nggak dapet kapal tuh, jadi ada waktu mungkin seminggu nunggu di Sumba untuk dapet kapal. Kapal hari Selasa ngedok, aku juga tadi udah nanya, ada nggak kapal kayu, kayak Mere, kata. Nah, kapal selam adanya. Gimana? Kapalnya berangkat, kita diselamkan. Jadi ada lagi besok, hari Minggu adanya Waingapu ke ND. Kalau kita hari Minggu jalan pagi, berarti kita cuma sehari di sini. Padahal kita hari Jumat nih cuma keluar setengah hari. Besok sehari, berarti nggak dapat kemana-mana. Nah, ada lagi kapal hari Jumat. Kita bakal seminggu di sini. Seminggu berarti kita explore, tentuin aja 3 hari di barat, ya kan? Sisanya tengah sama timur. Cari destinasi nih ya. Cari spot ya. Jangan yang dicari alamat rumah janda, rumah anak kepala desa. Ntar ngeditnya susah. Oh iya. Layar selaras melambaikan, arus deras menggerakkan, geladak terus berontak, tak putar balikan, haluan hingga kapal pun bersandar. Biar tenggelam menentang aral tak ubah arah. Biar tenggelam menentang aral tak ubah arah. Layarkan hingga kapal pun bersandar. Di Sumba bener-bener ini ya, bener-bener excited ya. Trek di Sumba itu keren banget, jalanannya bagus banget, view-nya juga bagus banget. Semua objek di sana bagus-bagus banget. Dari Kitenau sampai dari Sumba Timur, Sumba Barat, bener-bener bagus banget. Salah satu tempat terbaik untuk riding, dari view-nya, dari budayanya, bener-bener apa ya, bener-bener bagus banget buat dieksplor. Yang kalau dari pengalaman gua kali ini rasanya selalu kurang gitu, karena banyak banget yang kita bisa lihat ya. Jadi kita untuk menyesuaikan waktunya supaya dapet semua itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya memang harus balik lagi gitu. Kita juga ketemu beberapa teman ya
Umbu sih ini unik juga ya perkenalannya. Jadi dia sebenarnya follow Instagramnya Teddy. Waktu itu Teddy ada upload orang Sumba tawar motor dia yang mau ditukar 2 hewan. Kalau ada yang jual kita mau beli. Kalau ada motor gini Bapak mau beli? Mantap. Kenapa? Suka? Tukar hewan, uang. Apa? Orang ini bawa parang gitu. Nah begitu dia upload, jadi Umbu komen tentang budaya orang Sumba yang kemana-mana selalu bawa parang, yang sebenarnya itu dipakai untuk kerja sehari-hari gitu. Mereka bertani. Itu kalau nggak bawa golok ya kayak lu nggak pegang HP. Waktu kita berjalan ke barat, itu memang sempat trouble tuh, Vansovel. Si Vansovel ini trouble. Iya nanti kan. Gue tadi nikung, itu udah kayak Marcos apa? Marquez nikung itu, gitu lihat oli semua nih. Kita beli lem di YK Bubak. Kita benerin nih. Kita lem, dinamo starternya bautnya pakai plastik steel yang mungkin sudah kadaluarsa. Ini tadi gigi alternatornya lepas, jadi harus buka samping. Giliran buka samping, gigi pompa olinya juga lepas. Kalau nggak gigi alternator itu nggak lepas, nggak ketahuan malah bahaya. Kebetulan kita baru 5 hari explore Sumba, kita harus ke Ende. Jalanan hari ini, tepatnya malam tadi, cukup melelahkan. Ya, ternyata 12 jam ya. Iya. Tadi kita pikir 8 deh. Ya. Ya. Jadi cuma 12 jam ya. Kita sekarang baru sandar kapalnya dari Waingapu ya, dari Waingapu. Sekarang udah sampai di Ende. Ini tadi kapalnya airnya masih surut, jadi kita masih harus nunggu air pasang baru bisa keluar. Akhirnya berhasil juga. Dan waktu kita udah nyebrang ke Ende, kita mau ke Bejawa. Nggak jauh dari Ende, begitu keluar kota Ende, motor trouble, nggak bisa dilanjutin, akhirnya gue balik arah, kita keluar Lantuka. Baru jalan dari Ende, baru mau mulai perjalanan di Flores. Ini si Rengginang ada masalah teknis. Kayaknya nggak mungkin jalan lagi. Kalau mau jalan lagi aku harus buka mesin, bongkar mesin, ngelas kalter lagi. So Rengginang sampai di Ende, tapi kita tetap terusin perjalanan karena pusatnya Rengginang itu nggak nyelesain misi kita buat perjalanan. Ternyata baut yang kita lem itu lepas, ganjel ke pompa oli, gear pompa olinya rusak. Penyebabnya simple. Ini kemarin pasang ini kita pakai lem kadaluarsa di YK Bubak. Terus bautnya ini nih jatuh sini, masuk ke pompa oli, ke gigi pompa oli. Gigi pompa olinya jadi grepes nih, lihat nih, dan nggak bisa dipakai. Nah dari gigi pompa oli ini neken bautnya, terus jebolin ini nih kalter. Kalau peralatan di sini ada pun sebenarnya masih bisa jalan.
Cuma kan waktu sama peralatan di sini nggak ada. Mas Bre itu sebagai builder, sebagai mekanik melihat si rengginang itu ada masalah itu, gue ngelihat banget kekecewaan atau rasa bertanggung jawabnya itu kayak gimana sih, nggak enak segala macam. Cuma ya itu dia, itu pelajarannya dan gue juga harus tetap biasa aja karena itu hal biasa gitu. Itu bukan suatu capaian bahwa si rengginang harus sehat terus gitu kan. Ya karena masalah motor trouble kan jadi nggak enak ya, jadi ada yang kurang. Dulu saya pernah bongkar satu mesin gearbox waktu dalam perjalanan. Permasalahannya kan sebenarnya nggak terlalu vital di mesin, cuma itu karena keteledoran aja. Iya, kalau orang bilang apes ya. Jadi selama ini kalau baut dari pengisian itu lepas, gue udah beberapa kali di WL atau gue di Pensovel. Sebelumnya juga di Tumba juga udah lepas, tapi menurutku memang perjalanan kali ini ada hal yang mengajarkan gue sebagai pribadi ya untuk lebih bisa mengutamakan prioritas dalam sebuah perjalanan. Kalau intinya sih sebenarnya itu, jadi tidak bisa kita memaksakan kehendak kita, itu tidak bisa karena itu satu tim. Tidak bisa kita mau jalan sendiri, nggak bisa. Jadi kamu tidak bisa mau lari kemana sendiri. Kita mau jalan ke sana, orang harus ikut, harus sama-sama. Akhirnya aku harus ngambil keputusan kan. Jadi perjalanan itu bukan soal gue harus pakai motor gue terus. Ya beberapa kali aku touring, memang sih belum pernah aku istilahnya ikut motor lain atau naik motor lain, belum pernah. Tapi kali ini pelajarannya gue harus naik motor lain karena memang harus ada yang lebih penting. Ya Ucup pulang ke Larantuka. Jadi begitu Mas Teddy tetap memutuskan untuk nemenin gue karena dia udah 4 kali ke Flores, sedangkan gue belum pernah. Dan kenapa dia pengen banget ngajak gue, ayo lu pulang kampung, lu harus lihat kampung lu tuh kayak apa. Makanya gue semangat dan berhenti di situ saat motornya dia rusak. Tapi dia, ayo lu gue temenin sampai lu benar-benar sampai ke kampung lu gitu. Jadi gue boncengin dia sampai ke kampung gue sendiri. Di Flores tuh jalanannya halus, terus kanan lu lihat tebing, kiri lu lihat pantai. Sepanjang perjalanan gitu, terus dari awalnya menyenangkan sampai ini kapan udahnya nih belok-belok nih. Jadi benar-benar lo ride di sini tuh kayak main PS. Pertama kali gue ngeliat gerbang perbatasan Flores Timur, bokap gue ngasih nelfon gue kalau nanti begitu masuk gerbang kamu berdoa dulu kalau kamu udah pulang, udah sampai di kampung. Di situ gue berdoa dan merinding, gue merinding karena di situ gue ngerasa nenek moyang gue tuh ada di situ. Hujan. Serius. Sampai juga akhirnya di kampung. Jadi kata nyokap suruh doa, kirim sesuai kepercayaan gue, tapi bilang sama ya ada nenek moyang Ucup sudah datang. Yuk, bismillah. Salah satu agenda kita memang antar Ucup sampai Larantuka karena memang dia asli dari Larantuka yang udah sekitar 35 tahun nggak pulang, dan ternyata yang surprisingly dia keturunan kerajaan Larantuka. Ya waktu kita pertama sampai juga tengah malam ya, malam-malam tuh memang benar-benar disambut sama keluarganya Ucup dengan tradisi kerajaannya. Goal kita tercapai, anterin Ucup sampai di Larantuka ya. Dari gue lahir pun gue nggak pernah ketemu. 5 tahun pulang kampung. Dari lahir ya? Dari lahir. Gue cuma ketemu beberapa om gue sama sepupu gue yang suka main ke Jakarta, tapi yang belum pernah ke Jakarta gue nggak pernah ketemu. Dan kemarin pas gue balik ke situ, gue ketemu sama semua saudara-saudara gue dan senang banget gitu bisa kenal saudara-saudara yang cuma ketemu di Facebook atau di sosial media lainnya. Begitu ketemu langsung, ya udah akhirnya gue ke istana, ke tempat nyokap gue lahir, tempat nyokap gue main, tempat kakek gue sembahyang atau berdoa, dan gue udah lihat semuanya. Om Don cuma bilang, tuh tanah mama kamu segitu. Gue langsung, wah gila, nyokap gue punya tanah segitu gede dan nggak jadi apa-apa gitu. Dari situ Dari sini terus sana. sampai sana, Sampai asap tuh. itu tanah mama.
Nah, situ yang pakai asap tanam mama. Semua. Nah sekarang nih kalau gua tutup mata gua nih, gua masih bisa lihat tuh hijau-hijau semua, terus masih bisa dengar suara motor gua di jalan, masih bisa cium aroma pegunungan, sawah, pantai. Sebenarnya ya itu yang gua cari. Selain senda gurau sama teman-teman di jalan, itu priceless banget buat gue. Lo bisa ngeliat karakter teman-teman lo tuh dari perjalanan. Jadi sejauh apa lo jalan sama dia dan gak ada trouble, lo tetap senang-senang, itu baru teman lo sih, sahabat sejati di jalan. Kalau perjalanan itu sebenarnya kan kebersamaan ya, harus sharing, harus mengatasi masalah dalam perjalanan, istilahnya pembelajaran kebersamaan. Sejauh mana sih lo jadi seorang biker sebagai seorang manusia? Ternyata lo harus ngadepin hal-hal yang kadang-kadang lo harus mengalahkan diri lo sendiri, ego lo, untuk sesuatu yang lebih penting. Ini kan cuma perjalanan.